Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Paulansari, guru SD Negeri 154 Betung Bedara Timur, Kecamatan Tebu Ilir, Kabupaten Tebuk. Baiklah, saya akan memaparkan aksi nyata topik 2, mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di sini kita bisa belajar tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, tujuan kurikulum, dan komponen kurikulum. Baiklah, yang pertama pengertian kurikulum. Secara etimologi diambil dari bahasa Latin currere yang berarti palri dan currere yang berarti tempat berpacu, sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trek atau lajur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Sudijarto, kurikulum adalah serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Ada fungsi kurikulum yang pertama untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk peserta didik, dan untuk orang tua atau masyarakat. Tujuan kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya sebagai alat pendidikan untuk menciptakan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti akan sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan mana yang diinginkan pada jenjang selanjutnya. Kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk di dalam kehidupan masyarakat. Komponen kurikulum yang pertama ada tujuan, materi, interaksi proses pembelajaran di sekolah, dan yang terakhir penilaian. Jadi, sebenarnya mengapa kurikulum perlu berubah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Isu kekinian yang menuntut perubahan kurikulum, yang pertama perubahan iklim global, yang kedua teknologi digital, yang ketiga industri multinasional, yang keempat transformasi budaya. Kurikulum perlu berubah karena yang pertama, guna mengikuti perkembangan zaman, yang kedua, menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik, yang ketiga, menyiapkan generasi yang mampu memandang ke depan atau secara visioner. Ada 3 pilar pendidikan, yang pertama masyarakat, sekolah, dan yang ketiga yaitu orang tua. Maksud pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, maksud dari pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun anggota masyarakat. Apa yang perlu kita lakukan sebagai pendidik demi menuntut kodrat murid-murid kita? Pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus mengikuti dan memahami tren kehidupan peserta didik kita. Pertimbangan dalam merancang kurikulum ada 5 poin. Yang pertama kebutuhan, yang kedua pendapat, yang ketiga pengalaman, yang keempat hasil belajar, dan yang kelima kepentingan. Jadi dari kelima komponen tersebut saling berkaitan. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu harus mandiri, bernilai kritis, kreatif, gotong royong, berpendidikan global, beriman, dan bertakwa. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Terima kasih. Demikian aksi nyata saya, topik 2. Jangan lupa untuk umpan baliknya. Terima kasih Bapak Ibu.
Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.